hibah pondok pesantren dihapus di tahun 2025 ini. Saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Yang telah menghapus, meniadakan bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi pernah mengungkapkan bahwa dana hibah untuk pesantren itu akan dihentikan sementara. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Hal ini terkait dengan banyaknya penyelewengan terhadap dana tersebut. Dan pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini kemudian direspon oleh anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat, diantaranya Bapak Ono Surono. Bapak Ono Surono ini adalah seorang politisi dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dari PDIP, yang kemudian beliau menanggapi berkaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk menyetop sementara waktu dana hibah untuk kegiatan-kegiatan diantaranya pesantren maupun masjid maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana pernyataan Bapak Ono Surono ini terkait dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk menyetop sementara waktu dana hibah. Hibah pondok pesantren dihapus di tahun 2025 ini. Yang informasi awalnya disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, katanya ada pondok pesantren yayasan yang mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Lalu juga ada yayasan yang bodong, lalu yang dapatnya itu-itu saja, lalu yang dapat punya relasi politik. Jadi sangat viral. Nah, dari laporan masyarakat tersebut ternyata memang ada pondok pesantren, yayasan yang menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar. Tapi itu terjadi hanya di tahun 2023. Tidak semuanya disamaratakan, tidak semuanya digeneralisir, tidak semuanya dikebyah uyah, yang pada akhirnya hibah pondok pesantren dan yayasan itu dihapus dari APBD 2025. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Selain Ono Surono, ternyata ada juga salah seorang anggota dewan yang juga kembali menyerang Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ini cenderung lebih subjektivitas menyerangnya. Menyerang sehingga kemudian seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini bukan seorang muslim. Seolah-olah kalau seandainya dana hibah itu diberhentikan atau di stop, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini benci terhadap Islam. Nah, kita lihat bagaimana pernyataan daripada orang ini dalam video berikut ini. Yang telah menghapus, meniadakan bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka
Kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada. Sebenarnya alasan tentang pemberhentian sementara terhadap dana hibah ini itu sudah dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika beliau bertemu dengan para tokoh agama dan juga dengan Tanwil Kementerian Agama Jawa Barat, maka beliau sebenarnya sudah menjelaskan tentang hal itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana penjelasan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan hal ini. Karena yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean, Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeunana, mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu, Pak. Sampai Pak saya bukain, Pak. Bikin yayasan palsu, Pak, di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun, Pak. Udah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan, Pak, 2 jam, 4 jam cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT, Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari orang baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah, saya ingin restu itu, Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru, Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir tuh 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar, Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar, Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani, Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar, Pak. Mau saya sebutin? 50, Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh, Pak, harus ada rasional gitu. Ulah rebutan murid. Kang Deddy Mulyadi pun ketika membahas tentang pergeseran anggaran tahun 2025 bersama dengan Sekda, Sekretaris Daerah, ya, beliau kemudian menyinggung dan menjelaskan berkaitan dengan dana hibah tersebut, di mana beliau kemudian menanyakan tentang daerah-daerah mana dan berapa jumlahnya, berapa pesantren yang mendapatkan dana hibah.
Kemudian dijelaskan oleh Bapak Sekda ini dengan sejelas-jelasnya, dan ada hal yang memang cukup mengganjal, yakni untuk daerah Garut itu, Kabupaten Garut itu adalah daerah atau kabupaten yang paling besar mendapatkan dana hibah. Dan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan pemikiran bagi Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa ada ketidakadilan di sana. Sedangkan daerah Cirebon itu hanya satu pesantren saja yang mendapatkan bantuan dana hibah, sedangkan daerah Garut itu luar biasa, padahal bukan daerah yang besar. Sedangkan daerah Cirebon yang merupakan basis tentang Islam, artinya basis Islam, yang kita tahu di sana ada makamnya Sunan Gunung Jati dan juga ada berbagai macam kegiatan keagamaan, tetapi kemudian dana hibah yang diberikan oleh Pemda atau Provinsi Jawa Barat itu untuk hanya satu pesantren saja. Nah, ini terlihat bahwa dalam pandangan Kang Deddy Mulyadi ada ketidakadilan di dalamnya. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita lihat pada video berikut ini. Yang kemarin di anggaran murni, yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang mah seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. masjid. Ya. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid, Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. Sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Waduh, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di ini. Di Kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus. Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? Satu pesantren Dengan atau nilai? madrasah 557 juta. 557 juta. Nah, terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan Sebenarnya- yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru, Pak. Iya, saya sebagai gubernur miris juga. Saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget, padahal dia basic pesantren, basic tradisional NU, tapi ada satu kabupaten melambung tinggi. Saya nggak bisa.
Nah terus masjid, kan itu pasang masjid. Sebelum ke masjid, Pak Gub, izin. Masih ada? Totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren, 1,8 miliar. Jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren 5 miliar. 5 miliar. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing, Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link di-input di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang udah juga Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Masjid gimana masjid? Jadi itu pesantren. Sekarang Lalu masjid. Sekarang kita ke masjid. Untuk masjid di tahun 2025 di Murni, ini kita coba akan juga sama kelola dengan metode yang proporsional. Di 2025 Murni itu kurang lebih tadi yang disampaikan 9 miliar, Pak Gub. 9 miliar 97 juta. Masjid ya. Masjid sebutin kabupatennya dapat. Untuk masjid Kabupaten Bandung Barat ada satu masjid, itu Ajah Parongpong, itu 1 miliar, satu masjid. Ciamis 11 masjid, itu 1,4 miliar. Cianjur satu masjid 300 juta. Kabupaten Garut 33 masjid, 4 miliar. Wah, paling banyak lagi masjid pun Garut. Ya terus. Kemudian Majalengka 7 masjid 700 juta. Subang 1 masjid 200 juta. Kabupaten Sukabumi pun sama, 1 masjid 400 juta. Sumedang 2 masjid 350 juta. Totalnya. Kabupaten Tasik 1 masjid 100 juta. Depok 2 masjid 450 juta. Totalnya 60 masjid. 60 masjid dialokasikan 9 miliar. Berarti tidak semua kebagian kabupaten. Tidak semua, Pak. No, gimana kalau masih begini? Saya kan punya kebijakan tuh. Nggak boleh minta ke jalan karena itu bikin malu umat Islam. Ya. Gimana kalau nanti di perubahan ini udah ada data yang minta sumbangan masjid di jalan, kita panggil, kemudian berapa kebutuhannya, nanti kita sharing dengan bupati wali kotanya, kita sumbang mereka. Selesai masalahnya. Jawa Barat citranya tertata dengan baik. Manajemen pembangunannya terarah. Ya. Ya intinya kan ini, dan kemudian gini, sampaikan ke publik, kan pergeseran anggaran itu sudah dalam bentuk pergub. Ya. Publik bisa ngakses nggak? Bisa, Pak Gub. Di mana ngaksesnya sebutin? Di websitenya JDIH Jabar Digital Hukum ya, JDIH Provinsi Jawa Barat.com. Oke, sekali lagi yang ingin mengakses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang sudah dalam bentuk pergub dan sekarang sudah mulai berjalan pembangunannya, sudah persiapan lelang dan persiapan kegiatan lainnya, ngaksesnya di mana? Bisa diakses di website jdih.jabarprof.go.id. Dari video-video tadi kita bisa mengambil analisa. Yang pertama adalah bahwa pemberhentian sementara terhadap dana hibah yang diberikan kepada kegiatan keagamaan, terutama agama Islam, baik itu untuk pesantren, pembangunan masjid, dan lain sebagainya, itu dikarenakan ada indikasi bahwa terjadi penyelewengan terhadap dana hibah itu. Ada permainan di dalamnya. Maka Kang Deddy Mulyadi berusaha untuk kemudian mencari akar permasalahannya dan kemudian meluruskan daripada penggunaan dana hibah itu agar kemudian tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan-penyelewengan. Nah, ini sebenarnya tujuan mulia yang ingin dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau ada orang yang masih tidak sepakat atau bahkan menentang tentang pemberhentian sementara ini adalah dalam rangka untuk kemudian memverifikasi dan memvalidasi tentang
pesantren, masjid ataupun lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya yang memang sebenarnya paling layak dan paling tepat sasaran untuk diberikan bantuan dengan bantuan dana hibah. Lalu yang kedua, berkaitan dengan banyaknya maraknya pesantren-pesantren dan yayasan-yayasan yang kemudian mereka bahkan membuat yayasan palsu dalam rangka menjaring daripada dana hibah. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat bahwa sesungguhnya memang dalam penggunaan dana hibah ini itu sangat luar biasa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama untuk kegiatan-kegiatan pesantren dan masjid. Oleh karenanya, sungguh sangat tepat sasaran apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan terlebih dahulu kemudian melakukan audit kembali terhadap lembaga-lembaga yang memang lebih membutuhkan dan sangat tepat untuk mendapatkan dana hibah. Jangan sampai dana hibah yang sangat luar biasa fantastis nilainya, bahkan sampai bisa mencapai 3-4 triliun itu kemudian disalah gunakan, malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang kemudian diantisipasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, oleh karenanya kita sebagai warga masyarakat, yuk kita dukung bersama-sama program Kang Deddy Mulyadi tentang berkaitan pemberhentian sementara. Itu adalah menunggu hasil validasi dan verifikasi data yang nanti Kang Deddy Mulyadi bahkan akan langsung bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama kemudian untuk memverifikasi dan memvalidasi berapa jumlah pondok pesantren, berapa jumlah kemudian madrasah, berapa jumlah masjid dan lain sebagainya yang nanti kemudian dicek mana yang paling membutuhkan dan paling tepat sasaran untuk diberikan bantuan berupa dana hibah dari Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan kita doakan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini akan diberikan kelancaran dan kemudahan, dan kita warga masyarakat Jawa Barat tetap terus mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk menghantarkan Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.